bisa bolak-balik dari Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ku kang paling sering dongaku Kanjeng Nabi ku kang semono karo Gusti Pangeran karo malaikat Jibril CS. Kanjeng Nabi masih khawatir artinya bolak-balik. Dongai Kanjeng Nabi kang paling sering doa menaya sampai 10 banangan. Hampir aja hati bolak-balik, maka tugas muslim dengan yang muslim yang lain itu harus terus tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Karena bisa jadi kita akan wakil yang boleh kan lagi males, atau kebalikannya kita akan males boleh kan wakil. Kan wakil kalau kan males ya butuh saling mengingatkan. Bisa beli wakil baik, kadang iyeng, kadang begitu, kadang semangat, kadang mengkel itu, dan itu wajar. Nah itu yang kemudian Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan para sahabat itu hatinya tipis sekali. Tipis itu karena
merindukan kebaikan itu kadang sering berkaca kebaikan dirinya dengan sahabat yang lainnya. Karena suatu saat Umar ku anggur-anggur nemui Abu Bakar mau gara-gara kelingan mekenen. Jadi kan dia mas nih gelelengan palen kabeh maning. Nah karena yang ditanyanya Abu Bakar gimana kegerayangnya apa hatinya sama-sama tipisnya lah ya pada jika kayak mengkonon segitu kayak mengkonon ya wis matur bayo dengan Nabi. Jadi dua-duanya bertemu dengan Rasulullah menanyakan kita kayak mau munafik tak duduk kan Nabi. Jadi bakal ning ngadepan jenengan perang sapu apa ati ko lempeng tapi bakal wis balik ning umat peli umat maning akan ning umah apa umat mana. Nah jadi itulah hati manusia, kenapa kemudian kita harus saling bersimpul di dalam kebaikan agar kita saling selalu mengingatkan di dalam kebaikan. Nah jadi nikmatnya orang muslim itu diantaranya itu. Nah malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin sempat terpotong tuh isi draft RAPBDes. Jadi koe bulan puasa ini menjadi bulan pertama realisasi termin dana desa 1. Kenapa di simpul silaturahim kita harus diskusikan itu? Karena ini bagian dari Saksiyah Islamiyah. Jadi Saksiyah Islamiyah itu kepribadiannya harus siap ketika kita berkontribusi di masyarakat. Nah, tetapi ya pangapunten mungkin dia harus menjadi harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa sebelum Saksiyah Islamiyah kita hadir di tengah-tengah masyarakat, maka kalau belajar nih Kanjeng Nabi dan para sahabatnya kang disiap nang software dikit, hari rapat terus masang spanduk kampanye hardware pun sih. Jadi hardware ku tergantung software nih. Jadi hari komputer bagus ta beli tergantung ning jeroane. Jadi lamunan monitornya bagus, mouse bagus tapi software beli bagus kira-kira jalan enggak? Ya percuma dalam barangnya wungkul tapi mesin penggerak di dalamnya tidak jalan. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita mulai belajar Saksiyah Islamiyah, kita bermusyarakah. Bermusyarakah itu artinya turut mengambil bagian terhadap kerja-kerja perbaikan. Ya, artinya bahwa ketika kemudian kita sebagai khalifah ya ditugaskan khalifah kok bahasa terjemahan paling sederhananya pun apa? Pengajian khalifah pemimpin. Ya, terjemahan umumnya pemimpin, tapi yang tepat itu khalifah itu artinya mandataris. Jadi wakil. Jadi kula diciptakan ning Gusti Allah, wakile Gusti Allah kok kula ning dunia. Nah, karena kitanya mandataris, maka kita harus harus sesuai dengan yang diwakili, nilai-nilainya. Terus jalan hidupnya semuanya pada kayak yang diwakili. Jadi Gusti Allah itu nyiptakan khalifah itu untuk mewakili Gusti Allah di muka bumi. Ya zaman semonoe malaikat karo iblisnya kan protes. Nah apa model mengkenen sih kan diwakili pangeran di dunia kan model mengkenen. Nah tapi jare Gusti Allah kula kang luwih weruh. Ya kula kang luwih weruh karena Allah perbendaharaan ilmunya ning Gusti Allah. Terus diomong mengkonon malaikat nurut kabeh kecuali iblis rada engkeng. Ya dalam berita Gusti Allah kuatan. Nah, artinya sebelum nanti saya membahas tentang susunan APBDes sehingga kemudian teman-teman ketika ingin berkontribusi di desa, kita akan tahu ketika ngobrol sama Pak Kuwu, ngobrol sama apa tuh bahwa di desa tuh ada bidang-bidang pembangunan yang hari ini kemudian ada ruang-ruang yang bisa kita masuk di sana. Itu namanya musyarakah. Nah, jadi artinya aja sampai kemudian penterengan nganggur ya kalau Pak Kuwu tetapi kemudian kita tidak memiliki basis referensi atau informasi yang lengkap. Nah, jadi hari bakal kita ulak-ulaknya bener ngobrol karo Pak Kuwu ya Pak Kuwu merenget sih. Saya kira ada bener kayak ulak-ulaknya kayak. Nah, kenapa saya berbicara silaturahim kita warnai dengan diskusi ini? Karena ruang marhalah kita atau musyarakah kita itu yang paling dekat adalah di desa. Kita yang beli keduk harapan ngobrol MK
ngobroli Luhut, ngobroli anu kadoan. Ya walaupun sebagai bahan informasi pengayaan nggak apa-apa. Nah, itu bagian dari jihad siasi kita. Kita jangan buta politik, kita harus melek politik. Tetapi ada marhala yang langsung ada di hadapan kita, di mana tempat kita tinggal, kita berkontribusi adalah di tengah-tengah masyarakat kita, dalam hal ini desa. Menangnya ning desa kabeh kan? Anak ning apartemen deh. Bakal. Gol. Ya bukan anak ning apartemen, kurang Makanya RT, apartemen. Gol. Iya. Nah, baik. Jadi sebelum cerita Saksya Islamiyah, kita coba ngandai software dikit sejerone komputer iki. Nah, sejerone komputer ya anak ning kene iki kolbu ning jero ati iki. Nah, karena manusia itu diciptakan ning Gusti Allah dengan istilahnya dengan spek yang tidak tunggal. Nah, jadi mau kayak komputer kan ana software-nya, ana hardware. Nah, softwarenya manusia itu ada dua. Ada di ruhani kita yang ada di kolbu dan ada di akal. Nah, pun software. Nah, software pun pada kayak hardware. Jadi hari hardware adalah fisik jasadia kita. Nah, terkadang kita sibuk dengan jasadia kita beli ngopeni software kita. Jadi motor ke di tancap gas mangkat, tapi jeroan motornya beli pernah lo kita diopeni, lilok ganti oli, lilok businya diberseni. Nah, jadi suwe-suwe bapak ngegasnya kenceng mengkel toli sangit. Anda beli motor sangit? Iya, karena tidak dipelihara rohaninya. Nah, jadi ketika Rasulullah dengan para sahabatnya menyongsong kemenangan demi kemenangan tuh, yang disiapkan saat jihad kita tuh, jihad fisik tuh dudu mung onder delay bae, tapi disiapkan hardware-nya software-nya terlebih dahulu. Nah, minggu ini kula wis ngobrol diskusi, jadi kenapa kemudian ada as-sabiqunal awalu, generasi awal Kanjeng Nabi kan jumlahnya setitik zaman semono. Bakal ngeling-eling mengkonon lho kulae gegrayang awak. Lamun kula urip ning zamane Kanjeng Nabi lho. Model kayak kula-kulaan kang mengene ngeyel-ngeyel mengene. Kira-kira balai Abu Jahal atau balai Kanjeng Nabi? Jahal lah. Model ngeyel mengene. Iya kan? Lamun kita urip ya dibalik konon. Nah, dalam Kanjeng Nabi kan ada Isra Mi'raj. Ini apa Bu nih? Ilmu apa-apaan Bu nih? Kan mengono. Nah, atau cerita tentang Tentang Rasulullah aja nih, golongannya gengnya Abu Jahal gini. Golongan kang nakali Kanjeng Nabi. Nah, ketika kita kembali lagi kepada diri kita, minggu ini disampaikan, maka kemudian benarlah doa Rasulullah ketika Rasulullah berdoa ketika masih setitik wong kang melu Kanjeng Nabi setitik, yang membenarkan Rasulullah tidak banyak di rumah sahabat Arqam bin Abul Arqam tuh, para as-sabiqunal awalin, generasi sahabat pertama tuh. Maka Nabi berdoa, kita kalian ke bahasa Arabnya doa itu, tapi inti doa sih, ya Allah tegakkan Islam di tangan dua Umar. Jadi Umarnya siapa? Jadi Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Loroane ku jenggo kabeh zaman semono. Nah, Umar bin Khattab ya raneka? Ya lamun kene golongane Al-Jabar karo PP lah lamun zaman gini kan. Iya wis golongane grip lah lamun anu Umare kubun. Nah, Abu Jahal tokoh masyarakat. Jadi Abu Jahal tokoh masyarakat. Nah, tapi kemudian kenapa doa Rasulullah dikabulkan kepada Umar? Nah, jawabannya kemarin karena Umar tidak menutup hatinya. Jadi syarat masuknya hidayah itu pertamanya kudu tawadhu. Aja sombong. Jadi sombong ku wingi kapan asale? Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong ku dudu nganggo pakaian perlente, dudu nganggo klambi bagus. Ya batorul haq, sombong itu menolak kebenaran. Dan ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Wis kebenaran ditolak, kalian dalam wong sejen merendahkan. Nah, kelas pira kan nih, nomor apa kan nih, jawingi sore. Nah, kang mengkonon ku menutup nantinya. Nah, Abu Jahal waktu zaman semono ditutup dengan kesombongan. Jadi hatinya ditutup ning dheweke. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab, dia tidak menutup hatinya.
Dan qadarullah, Allah membuka hatinya justru dengan jalan wasilah adiknya. Ya, Siti Fatimah adiknya Umar bin Khattab itu terlebih dahulu mendapat hidayah. Nah, karena warwa dia manjing Islam, Toli oncom. Nah, dioncom tetapi dengan hati yang terus bertanya-tanya dan tidak ditutup. Pertanyaannya tuh penasaran. Iya beli kunku apa Kanjeng Nabi kok syariat Rasul. Nah, begitu berdiri di depan rumah Fatimah membacakan salah satu ayat Quran yang didengarkan Fatimah dari lisan Rasulullah, membaca surat Toha. Umar tidak menutup hatinya, dirongok nang ngajin. Nah, tapi lamun bakawis ditutup sih wis langsung ya, lamun bahasa kita kan bocah wingi sore ra weruh apa ire. Weruh ge kita sih aktivis. Weruh kabeh kita sih. Nah, Umar membuka hatinya. Jadi begitu ngoncong pedangnya tanclep nang jelep, terus dirongok nang Toha. Saat itu kemudian hidayah Allah bekerja. Nah, beda kalau Umar bin Hisham alias Abu Jahal wis ditutup kayak ngapa bae wis lingandel pokoknya dengan kesombongannya. Saya pembesar Quraisy, duitnya akeh, Muhammad ponakan kita, bocah wingi sore puru apa kan nih. Jadi ketika kesombongan itu ada di kita, maka pintu hidayah, syarat pintu hidayahnya itu kuncinya tidak akan pernah terbuka. Nah, bakawis pintu hidayah kebuka. Nah, selanjutnya beli cukup. Hari bakal hidayahku artinya tiket. Arep nungganing Jogja kah? Nah, Cirebon stasiun Tugu, Cirebon Lempuyangan, itu lo hidayah. Nah, teka durung ning Jogja. Teka durung mung tembak tiketnya bae. Nah, teka ning Jogja priben seng jorogan klangnane kudu nunggang GP. Ya kan? Marani Guria Takwa lah. Nah, manae nyambungnya bakal beli nunggang beca ya mlaku. Nah, toling kowe ning manjing ning stasiunnya tuku tiket dikit. Nah, sampai nunggang 10 tekan ning Jogja. Nah, perjalanan hidayah dari Klangenan menuju stasiun sampai ke Jogja itu, maka hidayah itu harus disambut. Jadi artinya setelah kita tidak sombong, membuka hati, yang kedua tuh pertanyaannya siap tidak kita bergegas, antusias tuh bahasa Inggrisnya seg. Kita siap beli seg-segin. Nah, Umar tuh ketika terbuka hidayahnya seg. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang waktu Umar Abu Bakar ku ayat tuh Quran ku beli dinanang blek. Ya, nangnya morot sesuai dengan wahyu turun. Apa yang didengar Umar itu dilaksanakan. Nah, wis artinya beli sombong, ada kebenaran, dia antusias untuk melaksanakan. Jadi ibarat bocah jadi anak bocah, kita dua anak kah? Dua anak apa aja? Kita bakal puasa lulus, bakal puasa tutup, bakal ngaji gue dipai hadiah ya Pak. Nah, tapi anak bocah siji kang rada melaut kah? Anak siji mania liang apa jare baik kah? Nah, kira-kira kang antusias kalau kang biasa-biasa bae lui deh wong tua. Ini kang pula anak pertama lo, kang wadon kah? Karena wadon telaten kelas loro SMP bae ngalik mau wis takbir. Ini anak kelas 3 lagi mungkin. Nah, tapi anak lanang ya jenggo. Anak lanang sih sekolah emang kang nodok ning kursi kok nyaluk ning sekolah kang langka kursi. Sekolah kang langka kursi ya kalau anaknya Mas Aris kebon ya sekolahnya ning sawah ya, tapi kan udah potensi dewek-dewek. Tapi kita melihat antusiasme. Nah, makanya pangerane lu nyitir ku artinya menggembirakan hati orang-orang yang tidak sombong oleh hidayah tetapi bergegas. Jadi Gusti Allah walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina kepada jalanku, kepada ridwanku, lanah dianahum subulana, akan kutunjukkan jalan-jalanku. Jadi jalan-jalan hidayah pun nanti diberikan kepada kang sungguh-sungguh. Nah, Umar setelah melihat kebenaran dicukup perlu, tetapi ditambah antusias. Nah, pula lamun wis ati kebuka, ketemu wong kang barang-barang meling nang kebaikan, lamun cuman sekedar weru tapi beli mangkat, ya beli takaning kene. Ya beli. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu yang nanti akan ya waladina waladina jahannufina lanah dianahum subulana.
Jadi mereka yang nanti akan kutunjukkan jalan-jalan nganggo wong kang bersungguh-sungguh. Dan semua para generasi-generasi terbaik itu hadir bersama dengan kesungguhan antusiasme itu. Nah, oleh karena itu, ikhwatilah sekalian, saat para sahabat sudah dekat sekali dengan Rasulullah, maka mereka ngopeni langsam. Jadi lamun mesin kan diopeni langsame dewek-dewek. Nah, karena Supra X kan Ninja RR, ada apa maning Mas Rawi? Scorpio, ya tuli zaman kinan kan? Vario, PCX, NMAX, motor gratisan sama Bupati kan. Setelan langsamnya beda-beda. Tetapi para sahabat bersungguh-sungguh nyetel langsamnya dewek-dewek. Nah, pula-pulaan ki kudu sering nakoni ning awak dewek dulu. Jadi nang apa sih lamun kita tuh hardware-nya tuh sering kali sering sangit lah. Ngegas temu-temu sangit ku artinya pegel, sesek, sempit. Oleh saya sesuatu itu tuh tidak ringan kita dalam melakukan kebaikan. Nah, aja nyetel langsame kita durung bener. Nah, para sahabat dua setelan langsam dewek-dewek yang itu ia rahasiakan hanya dia dengan Gusti Allah yang tahu nyetel langsam. Dan itu jadi kekuatan dia untuk menghadapi apapun. Misalnya contoh Bilal bin Rabah, nyetel langsam deweknya begitu oli hidayah antusias. Jadi beli cuman oli hidayah pur tapi antusias. Apa antusiasnya nyetel langsam? Apa yang membuat setelan langsam imannya jadi enak? Dia punya amalan istiqomah yang hanya dia dan Allah yang tahu. Amalannya apa Bilal? Ada yang tahu nggak? Sawa bari manyoni toli Quran nyelip tinggiannya kan. Itu harus saling cemburu ngono kan. Dalam bature kita bakana banetong dong langsung mangkat ditinggal kabeh pegawaian setrum dulu kan kira-kira terus disetrumaken. Nah, maka setrum punya durung mangkat durung langsam hak yakin medan apapun belum bisa kita lewati dengan baik.